Hi guys, We are back on Inside Talk TV. Goes to Campus. Oke, episode kali ini kami hadir memberikan informasi penting khususnya bagi viewers yang baru saja lulus sekolah, yang masih galau mau memilih tempat kuliah di mana. Kali ini kami akan memberikan informasi yang tepat bagi Anda. Kini kita berada di salah satu kampus paling bergengsi di Kota Medan, tentunya yang sudah mencetak banyak sekali mahasiswa-mahasiswa terbaik untuk menjadi pengusaha di Indonesia. So guys, welcome to Politeknik WBI. Guys, kini kita sudah berada di gedung WBI. Tepatnya kita berada di perpustakaan juara 2 di Sumatera Utara. Benar ya? Betul. Benar ya, perpustakaan terbaik ini ya. Nah, kali ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Erik dan juga Bensu. Yes. Pastinya kita diundang ke WBI. Kali ini sudah hadir sang ganteng. Bukan GGS ya? Bukan GGS, ganteng-ganteng serigala. Ganteng Sontoloyo. Nah, jadi pastinya semuanya udah kenal. Inilah Fahmi, selaku marketing manager di Politeknik WBI. Yes. Ya, Thank bersama you. kita juga Sekretariat Politeknik WBI Bapak Aldon Sinaga. Ya. Betul Pak ya? Sekretaris. Ya, yang dengar-dengar beliau didatangkan langsung dari Malang. Jauh. Nah, pertanyaannya Pak, kenapa bisa terjerumus ke Medan, Pak? Terjerumus. Pertama Sinaga, kedua cari wawasan baru, ketiga kan masih Indonesia. Oh ya, Sinaga, Medan ya. Nanti Iya. pulang kampung jatuhnya. Nah, ini Sinaga tapi logatnya medok ini. Ya. Memang asli Malang atau Medan, Pak? Aku kelahiran Banyuwangi, tau Banyuwangi ya? Banyuwangi. Mau nyebrang Coba Bali. digambar, Pak. Susah, habis dari Malang ke pojokan, turun ke bawah ke Muncar, Banyuwangi. Oke lah, anggap tahu aja. Cari di Google Map Kawaii aja. Jen, Kawaii Jen, apa? Blue light ya? Yes. Blue fire. Oke. Udah Main Pak, kesana cukup, Pak. dong. Cukup. Enggak tahu juga masalahnya. Mas saya nggak tahu. Luas Pak. Enggak tahu juga masalahnya. Oke, kita langsung saja masuk ke topik pembicaraannya. Nah, kita kan pengen tahu nih, banyak viewers kita juga pengen tahu Politeknik WBI ini sudah berdiri sejak kapan? Kalau Politeknik WBI sebenarnya kalau saya ngurutkannya ya, kalau digagas sudah sejak tahun 2013-an. 2013. Digagas nih. 2014 yayasan kita berkomitmen bangun gedung ini. 2015 kita dapat izin prinsip untuk pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Jadi kalau dilihat tanggal lahirnya, kita lahirnya tanggal 25 Agustus 2015. 2015. Secara de facto. Tapi memang sudah cukup panjang ya sejarahnya. Jatuh bangunnya merintis pendirian perguruan tinggi. Rintisnya dari 2013 Pak ya. Nah, jadi untuk WBI sendiri, visi misinya apa sih sebenarnya? Sebetulnya ada gambaran penting ya yang dibawa oleh si pendiri, Bapak Martua. Pak Martua sebagai pendiri dari WBI itu punya mimpi untuk menularkan semangat entrepreneur. Kan dia entrepreneur dan dia berasal dari bukan berasal dari Jakarta, bukan berasal dari Surabaya, dia berasal dari Siantar. Iya kan? Sumatera ya, Sumatera Lalu Utara. dia bilang istilahnya dalam kehidupan saya ini saya mencoba dari sebuah hal yang sederhana menjadi seperti yang sekarang. Jadi dia merasa yakin bahwa hal itu bisa dilakukan untuk semua anak Indonesia. Dan kalau semua anak Indonesia bisa melakukan itu dan dia bisa membagikan pengalamannya dan lain sebagainya melalui sebuah lembaga pendidikan, dia berharap Indonesia pasti lebih baik. Betul. Jadi sebenarnya mimpinya sesederhana itu. Nah, itu sebabnya maka kampus ini memang mengarahkan dirinya untuk mengembangkan mental entrepreneur terutama dan syukur kita berharap bahwa kita akan dapat menghasilkan entrepreneur muda, at least ide-ide entrepreneur muda dari sini. Mantap sekali. Mantap. Nah, seperti biasa, kalau kita mau berbisnis di bidang apapun, kita harus mencari mentor terbaik. Mentor Yes. Pasti dong. Ini yang Pasti, terbaik pasti, dong. pasti. Iya, Ah, pelajar. iya dong, pasti Amin, terbaik. amin, Benar amin. kan? Pasti terbaik. Iya. Karena didirikan oleh orang yang sukses. Kita belajar Pasti dari orang yang sukses. Kita tinggal mengikuti jalannya saja. Nah, jadi kalau kita Fahmi nambahin sedikit ya Pak ya, kalau misalnya kampus kita itu mengklaimkan entrepreneur kampus.
kampus entrepreneur. Ya. Tadi kalau dilihat dari tujuannya Pak Marto memang sudah jelas, dia kepingin anak-anak Sumatera itu mulai beralih, ya nggak berpikir lagi kuliah hanya untuk menjadi seorang karyawan atau pekerja, tapi sudah mulai berpikir gimana cara menjadi seorang pengusaha, mengikuti jejaknya beliau. Tapi dalam perjalanannya sebenarnya apa yang bisa ditampilkan oleh WBI? Nah, ini menjadi pertanyaan yang paling penting. Jadi kalau orang bilang jadi entrepreneur itu gimana sih sebenarnya? Nah, apa yang ditawarkan oleh perguruan tinggi atau apa sih yang ditawarkan oleh kampus ini? Nah, kalau saya selalu mengatakan sama anak-anak calon-calon mahasiswa atau orang-orang teman-teman yang ingin tahu, sebenarnya WBI itu adalah salah satu perguruan tinggi yang bisa memvisualisasikan masa depan. Perguruan tinggi masa depan. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Kalau saya beranjak dari beberapa kampus yang mungkin masih dengan gaya yang lama, mereka masih kita kan bisa menyatakan ya, kadang-kadang kita merasa seperti pendidikan kita itu masih tertinggal dari beberapa negara yang lain. Tapi kalau di WBI kami berusaha untuk memvisualisasikan pendidikan masa depan, karena anak-anak Indonesia itu yang sebenarnya paling gak didapat itu adalah visualisasi. Jadi kalau misalnya gini, kalau kita bilang bohong itu misalnya salah. Pada waktu belajar kan zaman sekolah ya Pak, kita tidak boleh berbohong. Sampai di situ, sampai pulang. Nah, mungkin kita nengok contoh di rumah, ada yang bohong, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ada yang salah, kita kasih tahu juga, mama jangan bohong, anak kecil, anak kecil, jangan ikut gitu ya. Tapi, nah kan gitu, udah jangan ikut anak kecil. Tapi kalau misalnya, nah di kampus itu makanya tadi harus memvisualisasikan yang baik-baik. Kampus harus bisa memvisualisasikan masa depan. Kampus juga harus bisa memvisualisasikan, kalau ini bukan memvisualisasikan, tapi merekayasa hal-hal yang baik. Kenapa? Karena merekayasa menunjukkan dengan hal yang baik di kampus, supaya minimal anak-anak kita di dalam itu akhirnya memahami, karena kan sukses itu banyak cara. Sukses itu bisa jadi, sekarang kita nggak tahu nih, kalau di mata orang pedagang narkoba itu sukses, kita nggak tahu. Punya duit, punya mobil ya Pak ya? Tapi kan jalannya nggak benar. Nah, jalannya nggak benar. Nah, kita berharap memvisualisasikan hal-hal yang baik, memvisualisasikan gimana sih kalau kamu sukses itu berada di tempat di jalan yang benar. Makanya beberapa poin-poin kita paling yang kita jaga salah satunya adalah integritas. Kita pingin anak-anak kita ini menjadi entrepreneur terdidik, entrepreneur yang memiliki martabat, entrepreneur yang memiliki integritas. Itu syarat. Bro, kita pulang. Pulang habis. Habis pertanyaannya. Nah, kalau kita cerita kuliah nih, kampus nih, biasa kalau kita kuliah kan, misalnya saya nih ambil jurusan manajemen. Setelah tamat, ada nggak jaminan? Kan banyak kampus nih yang menjanjikan kalau udah tamat langsung kerja, peluang kerja. Ini seru. Di sini apa sih yang ditawarin? Nah, jangan-jangan seperti yang hari itu kita bahas, dia udah sekolah pertanian, ujung-ujungnya ke bank misalnya. Apa yang dipelajari di perkuliahan nggak ditepati. Nggak salah tapi nggak tepat ya. Jadi kita ada apa ya? Kalau saya bilang kita coba bangun upaya yang kompleks untuk menyiapkan seorang mahasiswa. Menurut saya menyiapkan seorang mahasiswa, dan itu saya kira yang terjadi di WBI itu adalah menyiapkan mahasiswa bukan hanya dari pengetahuan saja. Pengetahuan, yes. Setelah itu keterampilan, yes. Karena ini politeknik apalagi 70% kita mengharapkan mereka terampil, 30% mereka pengetahuan dan pemahaman. Yes. Apakah itu sudah menjadi menjadi modal yang cukup? Belum. Kita tambahin entrepreneur yang jadi alas dari semuanya. Artinya nih anak seharusnya kalau kita anggap bahwa desain entrepreneurship-nya udah masuk, maka harusnya dia punya kemampuan dan keinginan untuk mandiri. Keinginannya terbentuk dari mindset, kemampuannya terbentuk karena kita kasih tools. Kita ajarin nih tools-toolsnya entrepreneur. Untuk bisa mandiri itu kita ajarin trik-triknya, kita ajarin cara baca peluang. Sip, sampai di situ sudah cukup? Belum cukup. Kita merasa belum cukup. Anak-anak ini harus kita perkenalkan sejak awal dengan dua hal: suasana dunia kerja dan dunia kerjanya. Makanya pertama suasana dunia kerja. Di sini kampus kita mencoba men-setting bahwa sistem pembelajaran kita kayak dunia kerja, politeknik. Tujuannya apa? Supaya mereka terbiasa dengan itu. Datang jam 7, kalau dunia kerja mintanya jam 7 sampai jam 5, anak-anak dibikin punya aktivitas yang cukup sesuai dengan itu. Bisa melakukan aktivitas itu di kampus. Nah, lalu mendekatkan mereka dengan dunia kerja. Ya kita bersyukur ya, karena kita punya Pak Martua yang punya banyak jaringan
teman-teman usahawan yang mereka bisa datang ke sini. Dan kalau sampai sekarang aja walaupun dengan COVID gini, kalau saya nggak salah potret, hampir tiap akhir minggu ini anak-anak kita pertemukan sama usahawan. Ini nanti sekadar promosi nih. Hari Selasa besok jam 15 kita akan ketemu sama orang eksportir muda, umurannya baru siapa ini? Kayaknya sebensu lah. Kita umurnya sama, Pak. Salah satu yang dia 30-an, dia salah satu eksportir kelapa top dari Surabaya. Dia mau online dan dia mau sharing sama anak-anak gimana sih memulai bisnis ekspor impor. Dan dia mau buka buka resep ya. Nah, seperti itu mendekatkan diri mereka mendekatkan anak-anak kita dengan itu. Saya kira itu udah modal bagus. Dan berikutnya, udah cukup? Belum. Kita juga punya fasilitas untuk ngetes anak kita. Anggap aja lah perguruan tinggi ini sebetulnya kalau produknya itu mahasiswa itu kan produk ya. Iya, betul. Kalau saya ingin mahasiswa saya diterima di pasar, saya kasih dong tester ke pasar. Nah, salah satu diantaranya lewat internship. Kita punya program magang. Di semua program studi magang kita 1 tahun penuh. Jadi 2 semester kita set mereka untuk magang. Kalau mereka bisa magang 2 semester, bisa bayangkan nggak bahwa kalau mereka bisa magang di 2 tempat saja, maka ada 2 tempat usaha yang sudah nyoba kemampuan mereka. Benar. Nah, kalau nggak nyantol, ya menurut saya yang keterlaluan mahasiswanya. Tapi saya yakin kita sudah punya cukup equipment untuk itu. Dan ini juga masih bisa diantisipasi dengan ilmu-ilmu yang diajarkan yang lain. Seandainya nih nggak nyantol di dalam sama si bosnya, dia juga dibekali dengan leadership, udah diajar dengan kreativitas, bisa jadi dia malah jadi peluangnya entrepreneur. Bisa jadi dia malah pengusaha. Memang basicnya nggak bisa diperintah orang atau basicnya nggak bisa kerja sama orang, ternyata rupanya dia ada basicnya jadi bos, Pak. Nah, kayak gitu sih. Kita persiapkan, maka tadi yang balik kami bilang memvisualisasikan masa depan. Arti katanya apa yang bakal kita hadapi ke depan. Nah, yang paling serem itu kan kita kuliah, tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya tantangan kedepannya itu apa. Cuman diceritain kedepannya bakal gini. Cuman diceritain nanti makin ke depan susah cari kerja loh. Nah, lantas mau ngapain? Nah, itu kan nggak ada solusinya, paling sering kan. Cuma dibilang susah cari kerja. Hidup nih percaya nasib, bro. Serem ya. Nasib deh. Karena saya banyak dipikir nanti habis wisuda. Paling horor setelah wisuda mau ngapain, Pak ya? Nah, karena banyak alumni mahasiswa yang sudah tamat kuliah, mereka masih bingung. Mereka mau kemana? Apa dia mau jadi pekerja, karyawan, atau mau jadi pengusaha? Ngobrol-ngobrol dikit nih tentang itu. Ini saya ngambil satu contoh aja. Ya, kemarin kita ngundang brand konsultan. Ada perusahaan brand konsultan. Saya kira kita yang seumuran sudah di dunia kerja ya, kita sudah di dunia nyata, kita tahu tuh pekerjaan brand konsultan, betul nggak? Ya, betul. Ternyata saya baru tahu loh, kalau mahasiswa nggak seberapa ngerti soal brand konsultan. Mereka itu menyamakan brand konsultan sama lembaga periklanan, advertising, pasang iklan dari kan jauh tuh. Terus baru tahu ternyata dunia kerjanya kayak gitu, sebegitu menarik, kan kreativitas. Benar. Itu penuh dengan kreativitas dan ide itu dihargain luar biasa mahal. Nah, dengan menceritakan ke mereka bahwa ada peluang itu sudah membuka wawasan dia bahwa nggak ada jalan buntu 1 hari setelah wisuda. Betul. 1 hari setelah wisuda nggak jalan buntu, jalannya tuh terang benderang. Itu yang kita mau. Jadi sama kayak kalau Fami kasih gambaran itu sama kayak gini. Terkadang profesi di kita itu sebenarnya terlalu dikecilin banget. Kecil banget. Cuma dibilang dokter, dosen, pilot. Paling tingginya mana, Pak? Presiden. Iya, benar. Iya kan? Sekarang YouTuber, Pak. Ya. Masalahnya kan ternyata ada YouTuber, ada selebgram, ada brand konsultan, masih banyak yang lain. Bahkan kemarin yang kita pernah bahas, ada orang yang dibayar hanya untuk tidur. Nyobain spring bed, bayarannya gede. Nah, ada ternyata, tapi kita nggak tahu. Tapi bisa nggak kita bilang bahwasanya peluang bisnis itu seperti tren? Yes. Jadi misalnya contohnya anak-anak sekarang nih, kayak anak-anak saya yang sekarang udah umur 13, 14, saya pernah tanya nih, karena rencana kedepannya mau jadi apa? Jawabannya udah berbeda sebenarnya dengan yang dari dulu kita. Kita kan pengen sekarang banyak loh pengennya jadi YouTuber. Itu menurut Bapak berbahaya nggak untuk dunia ini? Tren ya? Tren bisa jadi tren. Tren itu positif nggak? Atau bagaimana? Kalau saya bilang ini ya, ini saya generasinya agak jauh ke belakang. Saya baby boomer loh. Baby boomer itu sifatnya udah kayak gitu lah kita tahu. Nah, tapi
kalau saya belajar tentang situasi anak muda sekarang, gimana pun juga anak-anak kita yang lahir hari ini, yang tahun-tahun ini, itu kan latar belakangnya udah beda ya sama saya waktu lahir procot tahun lalu ya. Ya naik sepeda saya mungkin umur 6 tahun, kalau sekarang kan enggak, mereka udah lihat YouTube mungkin 2 tahun udah bisa naik sepeda. Nah, artinya lingkungannya udah beda. Nah, waktu lingkungannya beda, point of view-nya jelas beda. Betul. Dan itu memang perubahan di dunia gitu loh. Jadi menurut saya itu bagus dan itu positif. Positif sepanjang mereka mengerti bagaimana mereka mengemploy perubahan itu gitu. Jadi kalau ini sekarang zaman orang misalnya taruhlah tanda petik ya ngomong IoT gitu ya, Internet of Things gitu. Mereka ngerti banget apa itu IoT. Kalau tugasnya perguruan tinggi atau lembaga pendidikan kan menyadarkan mereka apa itu IoT. Mereka pengguna IoT dan mungkin pekerjaan mereka nanti akan terkait banyak dengan IoT. Jadi mungkin wajar kalau mereka anak-anak muda itu harus melihat bahwa YouTuber adalah peluang yang baik. Yang kedua, anak muda sekarang katanya nih agak beda sama saya. Saya ini menabung berakit-rakit ke hulu. Bersusah-susah dulu ya. Kalau sekarang happy sampai seterusnya sampai kemudian. Enggak, artinya mungkin zaman saya katanya saya nabung untuk beli rumah. Kalau mereka enggak, mereka dapat kerjaan, mereka nabung untuk pergi jalan-jalan. Artinya udah sangat beda point of view-nya. Dan saya sebagai generasi saya berusaha memahami bahwa ya anak saya begitu ya kita harus biarkan mereka begitu karena itu zamannya mereka. Zamannya. Dan mereka nanti akan menghadapi tantangan zaman mereka yang bukan tantangan zaman saya. Perang zaman mereka sama zaman saya beda. Perdagangan zaman mereka sama zaman saya beda. Waktu saya ngomong dagang, saya ngomongnya harga bawang di sini berapa, di Brebes berapa, harga di Jawa Tengah berapa. Tapi kalau sekarang enggak, mereka udah ngomongnya Shopee, Tokopedia. Nah, tapi makanya tadi kan Pak, tantangan ini yang sebenarnya akhirnya bisa menjawab kadang-kadang beberapa anak-anak menanyakan sebenarnya kuliah itu penting nggak sih? Nah itu kan. Sebenarnya ini menurut kami yang bisa kita jawab. Kuliah itu menjadi penting sebenarnya menyadarkan poin-poin tadi. Karena perguruan tinggi pastinya meramu kan. Jadi misalnya mau jadi YouTube. Kalau kita tahu nih mau jadi YouTuber gampang, cuma tinggal modal kamera. Akhirnya sorry nih, jika dia tidak terdidik untuk menjadi YouTuber yang benar, maka akan terjadi sorry yang kemarin yang sampah masuk penjara. Siapa ya sensasi tapi ketika mungkin dia kuliah mungkin di kampus yang bisa mengajarkan public speaking sehingga kamu akan semangat menjadi seorang YouTuber, maka kampus itu akan menyadarkan kamu misalnya ada batasan nih. Kreativitas itu nggak berarti kriminal. Kreativitas itu mungkin harus jalannya seperti ini, bisa digali dari hal seperti ini. Makanya pendidikan kalau tepat, makanya kami selalu bilang kuliah perlu nggak? Banyak yang bilang kan sekarang kan kuliah nggak perlu, bisa juga sukses nggak usah kuliah. Kami bilang perlu nggak perlu, benar. Kalau misalnya kamu bisa sukses tanpa nggak usah kuliah, nggak usah kuliah. Tapi kuliah menjadi perlu, keputusannya adalah kamu kuliah di mana. Nah kalau kamu salah kampus, maka kamu akan balik ke yang tadi kita bilang yang buang-buang umur, hanya cuma dapat titel tapi nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu memutuskan kuliah di tempat yang benar, maka kamu akan dapat dunia. Kamu akan ditunjukkan gimana jendela dunia itu ke depannya, ini dunia ini bergerak kemana. Makanya kampus itu harus dipilih yang benar. Nah, kalau saya ini ya nanggapin ya, kuliah penting atau enggak? Nah, ini saya mungkin agak sedikit melengkapi apa yang betul yang disampaikan Mas Fahmi. Yang kalau saya dari point of view-nya saya sebagai pendidik, saya juga tertantang loh nih, karena kenapa? Pendidikan kan berbeda. Dulu ada GO, sekarang tutup begitu aja ruang guru. GO itu 35 tahun pengembangannya, 15 tahun pengembangannya. Si ruang guru cuma 5 tahun terakhir. Betul. Jumlah yang diperoleh 10 kali lipat. Nah, artinya zaman berubah, pendidikan berubah. Tapi saya cuma bilang begini, pendidikan yang benar. Jadi kalau ditanya apa fungsi pendidikan, termasuk pendidikan tinggi buat seorang untuk sukses. Pendidikan itu langkah efisien. Kenapa? Karena di dalam pendidikan kamu dapat private konsultan, dosennya yang jadi orang dia. Kamu dapat arahan modul. Sama seperti misalnya gini, aku ingin belajar YouTube ya, ingin jadi YouTuber. Saya bisa lihat YouTube, tapi saya dihadapkan pada banyak video. Saya nggak tahu mana yang harus saya mulai dan mana saya diakhiri. Perguruan tinggi membantu kamu nata menunya supaya menu itu dikonsumsinya pas. Tinggal ikuti. Jadi terarah ya. Kembali akhirnya perguruan tinggi sekarang berubah menjadi fasilitasi mencapai keberhasilan dalam kehidupan. Jadi fasilitator dia. Sumber belajarnya macam-macam. Perpustakaan salah satu diantaranya. Tapi kita tahu bahwa sekarang anak-anak bukan belajaran dari perpustakaan kan,
Mereka belajar dari apapun di lingkungan mereka, termasuk video, dan lain sebagainya. Dari gadget. Jadi kalau pendidikan penting, tetap penting. Mau cepat sampai lewat pendidikan. Betul. Jadi istilahnya kalaupun generasi baru mau jadi YouTuber, jadilah YouTuber yang terdidik gitu. Betul. Oke Pak, ini kan seperti tadi diceritakan bahwa WB ini kan basisnya mendidik mahasiswa berbasis entrepreneur. Ya. Nah, apa jurus jitu yang dipraktikkan di sini mendidik mahasiswa menjadi entrepreneur? Oke. Entrepreneur itu boleh kita lihat dari macam-macam dimensi ya. Jadi kalau saya ngomong ini menyederhanakan aja. Yang pertama, dia nggak mungkin jadi entrepreneur nih ya, tanpa entrepreneurship. Ship itu berarti ya mentalitas, mindset, karakter, itu mewakili itu semua. Dan kita percaya ya kalau seorang entrepreneur itu punya karakter bagus. Tadi kan kami bilang bisnis sukses nggak mungkin pakai jalan jelek. Bisnis yang baik itu pasti jalannya bagus. Nah, kalau dia udah pasti pakai jalan bagus, pebisnis itu kan nggak diajar nyokok untuk sukses. Dia diajar kerja keras untuk sukses. Maka sebetulnya kalau mental kerja kerasnya yang ada, lihat kalau saya tarik kerja keras, saya tarik kemandirian, saya tarik komunikasi yang baik, saya tarik semua sifat-sifat dasarnya entrepreneur, maka sebetulnya kan kita mendapatkan sifat baik semua. Betul. Dan sifat baik itu arahnya pasti produktif, itu yang paling penting. Jadi kalau ada sifat baik yang mengarah ke produktif, itu adalah sifat entrepreneur yang aslinya. Dan kalau itu jadi mindset, walaupun dia nggak jadi pengusaha mandiri, dia jadi pekerja, dia bisa dong tetap jadi pekerja yang punya sifat baik dan produktif. Susah loh nyari karyawan yang produktif, yang secara inisiatif nih. Inisiatif entrepreneur itu kan inisiatif, nggak disuruh orang. Nggak disuruh orang jalan. Nah, bayangin nggak punya tim kerja itu tiba-tiba Pak udah selesai gitu. Aku belum nyuruh udah selesai gitu ya. Itu mentalitas yang mau dibangun. Nah, jadi kalau di sini gimana strategi kita? Pertama, basicnya kita bangun dulu, mindsetnya, mentalitas, karakternya masuk. Lalu kita kenalkan mereka sama tool, alat-alat. Kalau kamu mau merintis bisnis baru gampang, survei pasar tuh gini. Kalau kamu mau lihat tren pasar ke sini, mau lihat orang kesenjangannya antara gap antara kebutuhan sama ketersediaan kayak gini. Lalu ambil peluangnya caranya gini, milih peluang gini. Lalu bikin bisnis gini, inisiasi bisnis gini. Kemarin kita barusan membiayai bisnis gini caranya. Jadi semua alat untuk menjadi seorang entrepreneur yang mandiri kita kasih. Nah, lalu yang ketiga di atasnya itu, setelah udah kita kasih toolnya, alat-alatnya udah kita kasih kesempatan dong. Mereka boleh di sini memulai bisnisnya. Dan untuk yang memulai bisnis secara serius, kita supporting penuh 100%. Kita hadirkan mentor-mentor yang untuk mengassist mereka. Yaitu saya bilang, akhirnya kan jadi konsultan gratis ya. Di sini kayak biro konsultan gratis. Kamu bayar 1 kali SPP, kamu dapat konsultan keuangan, dapat konsultan produksi, dapat konsultan sumber daya manusia. Langsung dari sumber praktisi yang di bisnis itu. Nah, kalau mereka lulus ya, jadi kita berharap semoga semua itu, mindset itu, tools itu, dan kesempatan itu akan bikin mereka jadi benar. Nah, tapi di beberapa hal juga yang akan menjadi perjuangan yang cukup menarik bagi seluruh elemen dosen entrepreneur yang ada di sini juga tentang opini-opini publik yang sebenarnya masih sedikit kaku memandang dunia entrepreneur, di mana masih ada kayak salah kaprah pandang, misalnya kayak entrepreneur itu mungkin dia bisa karena dia anak orang kaya, dia bisa karena dia bapaknya orang hebat, bawaan darah, bapaknya dulunya pengusaha maka turun ke anaknya, sehingga kalau di kampus ini kalau kita belajar dari teman-teman ya kan, makanya di anak-anak itu diberi kebebasan untuk melakukan hal apapun yang mereka rasa mereka harus lakukan. Makanya ada beberapa aspek seperti skill of experiment, skill of play. Kita beri mereka kesempatan untuk berpikir, memulai, dan hebatnya menurut kami itu yang sangat keren di sini. Di sini kita tidak boleh katakan produk anak-anak itu salah. Apa ide anak-anak itu gagal atau salah, kita nggak boleh. Kita menghargai betul apa yang mau mereka buat, sehingga mereka bisa meyakini sebenarnya siapapun nanti itu sebenarnya bisa untuk menjadi entrepreneur. Karena kan stigma ya, Bung. Stigma serem banget tuh gini. Ketika nanti beberapa kampus akhirnya terbentuk seperti itu menurut Fahmi. Kenapa? Akhirnya orang yang dimasukkan ke wirausaha karena bapaknya wirausaha. Jadi kapan ada anak orang yang dulunya nggak wirausaha atau mungkin orang yang tidak mampu, mungkin kedepannya bisa jadi wirausaha kalau ternyata
tempat pendidikan hanya memfasilitasi hanya untuk orang yang sudah punya jalur wirausaha atau punya modal. Nah, ini salah kaprah. Jadi di kampus ini beda banget dengan kalau di beberapa kampus yang lain metodenya itu salah kaprah. Menurut kami kenapa salah kaprah? Karena hanya masih berbasis dengan kayak contoh nih, kalau magang, sorry ya, ini magang mungkin hanya berpikir entrepreneur itu dagang. Sehingga dagangnya, magangnya disuruhlah jualan sana, jualan B, jualan C, jualan D, jual sana, jual sini, jual, pokoknya jual, bener, nggak salah. Makanya banyak SPG. Bener. Nah, jadi, tapi itu bener, nggak salah. Tapi itu bagian paling kecilnya juga. Sementara masih bisa banyak hal lagi yang dilakukan, bukan cuma itu. Nah, di kampus ini tidak mau memandang cuma dari seperti itu. Makanya kalau di sini kita ada showcase, ada fest, ada berbeda banget. Memang tetap akan ada jualan, memang akan tetap ada show produk atau apa. Tetapi malah mentoringnya yang diutamakan. Kita akan ada ajarkan mereka apalagi ilmu baru lagi supaya melengkapi. Karena kalau serta-merta jual, saya selalu bilang entrepreneur itu nggak salah. Tukang bakso itu entrepreneur loh. Dan gaji tukang bakso yang sorong-sorong itu bisa lebih gede daripada karyawan bank. Karyawan bank, ya kan? Tetapi apakah kita mau anak-anak kita lulusan dari kampus kita itu hanya menjadi tukang bakso yang sorong-sorong? Kan nggak mau dong. Kalau bisa punya store dong, franchise dong. Kita harapnya jadi yang lebih bagus. Makanya kita harus terapin pendidikan-pendidikan dan cara-cara yang lain, dan nggak boleh memutus harapan mereka hanya karena mereka tidak punya uang, tidak ada keturunan, tidak ada harapan. Makanya apa yang keren di kampus WBI ini, bukan cuma maksud promosi aja ya. Di kampus ini banyak, kalau kami bilang tuh sebenarnya bisa dikatakan banyak anak-anak putus harapan yang seharusnya mengatakan dirinya putus harapan, yang di sini kami lindungi untuk kami jadikan seorang pengusaha. Bahwa setiap orang itu memiliki peluang yang sama, dibekali dengan ilmu yang tepat. Betul. Namun saya punya satu pertanyaan nih, tapi tidak ada hubungan dengan cukai. Oke. Ini yang serem. Kita pribadi semuanya papa lah. Saya juga orang tua. Saya belum. Ini kayak jawaban bertiga. Kalau Pak Alun udah bertiga. Calon. Pasti punya anak nanti kan. Rencana kan. Nah, sekarang kalau tadi cerita kayak Fahmi bilang orang harus baik, kerjanya baik, usahanya baik, susahnya juga baik, harus baik lah ya. Nah, pada umumnya yang terjadi terutama di Indonesia, yang saya tahu, yang di luar negeri saya nggak tahu. Saya di Indonesia. Semua yang sudah mulai dari awal semuanya baik, semuanya lurus. Ujung-ujungnya setelah mencapai satu tahap, dia belok. Contoh, pejabat tiba-tiba korupsi. Ini tiba-tiba apa? Tiba-tiba apa? Ini maksudnya kita terjadi. Sebagai orang tua kita juga mau secure anak kita kan. Misalnya saya mau sekolahkan di WBI, saya harus tahu nih langkah apa yang WBI bakal lakukan untuk anak-anak kita supaya mereka itu tidak bakal melenceng. Iya. Nah, kalau kita di WBI percayanya begini, ada banyak layer ya membentuk karakter ya. Jadi layer yang paling luar itu yang namanya perilaku dan sikap yang kelihatan langsung bisa dilihat. Orangnya, oh ini anaknya penggembira, oh ini anaknya serius dan lain sebagainya, udah langsung bisa dilihat. Dan karakter itu ada yang bisa langsung dipotret gitu, tapi ada yang sangat dalam yang nggak bisa dipotret. Dan yang paling sulit itu adalah mengukur yang dalam ini. Karena yang dalam ini sebetulnya yang bawa keluar. Jadi kalau itu jadi kayak lapis-lapis gitu ya. Yang dalam ini kalau kami kenal itu namanya religious. Spirituality. Religious is not about religion. Memang iya dia based on religion, tapi sifatnya bukan masalah religion, ya. Bukan karena kamu Islam, kamu Kristen, Protestan, kamu Buddha, kamu Hindu, bukan karena itu. Tapi religious itu sifat baiknya yang dibawa oleh nilai-nilai agama itu tadi. Nah, itu sebetulnya barrier terakhir dari yang belokan di ujung nanti gitu. Orang kalau belok di tikungan itu kan sebetulnya kalau dia udah menghadapi semuanya mentok, kebanyakan gitu ya, dia udah nggak punya way out, lalu dia berhenti sampai di situ. Padahal kita masih punya way out. Kalau way out kita kelilingin ya 360 derajat nggak ada, kita lupa loh bahwa kita punya way out yang ke atas loh. Itu yang kita kadang-kadang lupa. Nah, di sini kami bangun religius jadi bagian dasar. Makanya kita juga punya mata kuliah agama, kita juga punya mata kuliah sikap religius. Kita kembangkan hubungan harmonis antara umat beragama di sini. Bukan hanya sekedar untuk buat mereka terbiasa antar agama terus bersahabat, bukan itu, tapi memahami bahwa nilai itu sama.
Iya. Jadi kalau korupsi mau digarisbawain agama apapun nggak ada yang tetap salah. Iya. Jadi waktu mereka udah tahu kayak gitu, saya jamin di ujung nanti dia nggak belok di tikungan itu. Mudah-mudahan amin ya Pak ya. Ya amin. Jadi istilahnya WBI ini bukan hanya mengajar orang berbisnis, tapi pendidikan moral juga penting. Tapi di pemilihan ketika kita mengajarkan tentang bisnis sendiri pun basic pengajaran di kita itu juga salah satunya adalah kayak problem solving. Problem solving itu juga lahir bukan cuma kita kan juga nggak mikir penyelesaian masalah itu dari orang lapar kita kasih makan. Orang lapar pingin makan snack yang enak kita buat snack, belum tentu. Tapi penyelesaian masalah itu juga terlahir dari kebutuhan-kebutuhan manusia. Contoh misalnya ya ada nih anak-anak kita yang mungkin terpikir misalnya kayak di area bantaran sungai banyak orang yang nggak bisa menikmati misalnya air bersih. Anak-anak kita terpikir membangun apa? Jadi dari mereka melihat situasi kondisi di lapisan bawah, lapisan tengah, lapisan atas, mereka akan juga belajar yang namanya empati. Nah, di kita itu sebenarnya kalau di ada part juga diajarkan skills of empathy. Nah, kita ngelihat tuh masyarakat sedang ada masalah apa? COVID. Kita harus mulai cuci tangan. Nih kalau lagi dilihat hari ini kita lagi ada bawa anak-anak bantaran Sungai Deli. Itu dari Yayasan Program Berani Bermimpi ya Pak. Lagi bawa-bawa itu lagi joget-joget di atas auditorium kita hari ini nih. Harusnya sedang berlangsung saat ini. Kita ngajarin mereka mulai cuci tangan dan segala macam, dan mereka orang tua akhirnya bisa joget-joget di sini yang mungkin kemarin udah nggak bisa kemana-mana. Ini anak-anak bantaran Sungai Deli kita bawa main-main ke sini. Sebenarnya kepikiran anak-anak mahasiswa itu adalah sebenarnya hanya untuk menghibur. Ketika kita sudah punya rasa empati, ngelihat orang susah kita harus ngasih solusi. Harusnya mudah-mudahan ya ketika nanti ada di depan hadapan mungkin harus korupsi, harus putuskan ini, harus mengambil jalan yang salah, mudah-mudahan dia akan kembali tersadar dengan tadi yang sikap religius diajarkan di awal, dan mereka udah belajar empati tadi di lingkungan tadi. Korupsi ternyata hanya akan membawa kayak gini, yang rugi ternyata kayak gini, mungkin dia akan belajar. Iya, empati penting. Itu dia. Benar. Ada itu di kita. Ada udah ya. Oh itu. Tapi itu penting loh. Penting. Itu sangat penting. Gak bisa pendidikan hanya. Jadi kalau di kita memang ada diajarin skills of empathy. Dan itu masuk. Yang selama ini terjadi kan bukan skill of empathy-nya, skill of ikut-ikutan. Iya. COVID semuanya ikut jual masker gitu kan. Oke, jadi untuk WBI sendiri fokusnya ke mata kuliahnya apa aja sih? Apa program studi? Kita punya 4 program studi. Akuntansi perpajakan, manajemen pemasaran internasional, agribisnis hortikultura, dan pengelolaan konvensi dan acara. Kebetulan 4-4-nya memang mewakili. Kita memang membangun program studi ini yang tematiknya kata bisnis, tapi jangan dianggap bisnis itu komersialisasinya ya kan, tapi peluang bisnis dari bidang-bidang ini memang akan sangat terbuka lebar di hari-hari pembuka. Itu sebenarnya yang sudut pandang kita. Jadi kalau kemarin 4 program studi ini, ada beberapa program studi yang ketika COVID ini terjadi itu sepertinya serem, nggak punya masa depan. Serius. Langsung. Tapi setelah kami ukur, walaupun kami mendirikan program studi ini sebelum COVID, kita berasumsi 15-20 tahun mendatang ini bakal tetap aman-aman saja untuk jangka panjang. Ternyata setelah COVID kan kita harus berpikir lagi, apakah ini harus masih patut diperjuangkan? Ngapain masukin anak-anak ke tempat yang nanti ke depannya udah nggak ada masa depannya lagi? Bener dong. Dan akhirnya kami harus mengukur, apakah ini masih bisa berpotensi untuk masa new normal COVID dan yang akan bertahan sekitar 10 atau kita nggak tahu kapan berhentinya corona. Dan setelah kita ukur-ukur, kita akan track itu ya ke depannya setelah ada tamatan ini bagaimana. Ternyata prodi ini masih bisa bertahan sampai mungkin jangka waktu yang cukup panjang, dan COVID tidak mempengaruhi. COVID jadi apakah nanti ada berpeluang akan menambah program studi yang baru? Oh iya, jelas ya. Kita mungkin ada rencana ke depan ini program studinya akan diarahkan ke pembukaan program studi teknologi informasi. Bocorannya gini. Bocorannya gini. Teknologi informasi dulu. Bocorannya gini dia. Yang tadi kita bahas tadi ya. Detailsnya tunggu tanggal mainnya. main. Nah, jadi ini ada pertanyaan aneh nih. Oke. Semuanya ditekankan untuk jadi pebisnis. Yang bekerja siapa, Pak? Waduh. Karena seperti kita ketahui, tidak semua orang itu memiliki passion bisnis. Balik ini sebenarnya ini boleh dibahas juga kemarin yang kita dengar obrolan Pak Nadiem ya, Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita.
Nanti boleh dilengkapi Pak, karena kalau lebih seru yang lengkapnya Pak Aldon juga. Kalau kami cuma pandangan-pandangan sedikit. Di kita juga setuju tentang entrepreneur itu bukan sebenarnya salah nggak kalau kayak Fahmi sekarang yang kerja di sini, tapi Fahmi sekarang punya wedding organizer. Enggak salah. Benar. Fahmi pekerja loh di WBI, tapi Fahmi kan juga punya usaha. Dan kalau Fahmi ditanya sebagai MC sekarang punya uang, Fahmi disebut apa nih? MC-preneur atau entrepreneur? Entrepreneur juga kayaknya. Jadi sebenarnya harusnya entrepreneur ke kerja nggak salah. Tapi kan yang jadi pertanyaannya gini, pekerja itu kalau memang semuanya ujung-ujungnya semua nanti jadi berpikir untuk entrepreneur, siapa yang jadi pekerja itu tadi pertanyaannya. Nah, di kita menganggap bekerja itu sebenarnya bagian dari entrepreneur. Kenapa? Karena entrepreneur itu artinya cukup luas. Kalau kami kan tadi sepakatnya adalah problem solving. Di pekerjaan kita bisa melakukan itu loh. Bisa melakukan itu. Contoh, Fahmi bekerja di sini. Awalnya nggak banyak yang tahu kampus ini. Setelah misalnya Fahmi tahu, jadi banyak yang tahu dan banyak orang yang menerima manfaat. Karena prinsip dari entrepreneur tadi adalah menyelesaikan masalah, problem solving, memberikan solusi pada orang lain. Dan ternyata di bekerja pun, ketika Anda bekerja di tempat yang benar, bekerja di tempat yang benar itu masih bisa mencurahkan yang namanya kreativitas. Bekerja di tempat yang benar itu masih bisa mencurahkan yang namanya inovasi. Bekerja di tempat yang benar itu masih dibutuhkan leadership, yang walaupun kita percaya tadi leadership dibutuhkan untuk entrepreneur. Nah, sebenarnya bekerja ini butuh aspek entrepreneur. Jadi sebenarnya menjadi pekerja yang sukses di sebuah perusahaan itu part of entrepreneur. Boleh ditambahin? Boleh. Jadi pertanyaannya memang unik ya, siapa yang jadi pekerja? Sebetulnya ya itu tadi, saya kembali ke kitahnya pendidikan yang memberikan alas orang itu tentang dengan mental entrepreneur. Mental entrepreneur itu yang nanti akhirnya jadi karakter kan gitu. Setelah itu karir, profesi itu kan pilihan hidup selanjutnya. Kalau saya ditanya, saya ambilnya dari ini ya, dari terminologi jadulnya entrepreneurship. Yang saya pahami tahun 2000-an, 2002 lah, kira-kira 2002. Itu ada 3 cara utama untuk memahami entrepreneurship. Satu, saat mereka menjadi seorang independent entrepreneurs. Independent entrepreneurs itu ya berarti ya benar-benar jadi pengusaha. Pak Martua sejak awal memang dia udah jadi pengusaha. Itu independent entrepreneur. Lalu ada intrapreneur. Intrapreneur itu dia berada dalam organisasi. Kita nggak harus ngomong bahwa itu organisasi. Kata organisasi itu nggak ngomong bahwa ini harus organisasi komersial atau bisnis. Misalnya dia di yayasan, lembaga konsumen dan lain sebagainya. Tapi dia punya mentalitas itu. Mentalitas apa ya? Itu yang kita ambil tadi. Dia mentalitasnya produktif, nyari solusi terus, inisiatif, nggak disuruh jalan beres. Maka organisasi akan jadi bagus. Itu organisasi. Yang ketiga, spin-off. Spin-off itu dia masuk ke dalam sebuah organisasi, dia amati organisasinya, lalu dia spinning off. Jadi kayak kalau kita muter sesuatu, kita putar gini kan, nanti pasti ada yang nyiprat keluar. Nah itu hasil spin-off. Spin-off itu dia bawa karakternya jadi independent entrepreneur, tapi dari dalam organisasi. Jadi setelah dia misalnya di saya nih, dalam sini saya lihat, wah ini asik nih kalau punya benih yang soalnya selalu WBI ini nyari benih terus. Lalu akhirnya saya punya toko benih. Itu saya spin off dari sebuah bisnis. Dari sebuah organisasi saya bilang. Nah, 3 itu adalah kemungkinan paling sederhana untuk membentuk entrepreneurship. Dan untuk mewujudkan entrepreneurship jadi entrepreneur. Baik di dalam organisasi maupun secara mandiri. Jadi, kalau ditanya siapa pekerjanya? Ya pekerjanya ya kami berharap ya angkatan kerja yang punya mentalitas entrepreneur. Dan kalau ditanya kita butuh independen banyak ya jujur aja kita masih butuh sangat banyak orang yang independently jadi entrepreneur. Sebenarnya spin off ini hal yang paling banyak dilakukan orang, termasuk kita ini. Dan paling mudah. Iya kan? Iya kan? Pertama kerja, bla bla bla, dapat ide, buat sesuatu, tiba-tiba jadi MC. Setelah jadi MC, tiba-tiba kepinginnya buat wedding organizer kan banyak kan? Dan akhirnya entrepreneur juga, dan masih bahkan masih bisa di situ sampai terus-terusan. Jadi ya itu part of entrepreneur. Benar sekali ya, bahwa entrepreneur itu luas. Jadi luas entrepreneur itu bukan serta-merta duduk di tongkrongan jualan itu dari pagi sampai malam, bukan. Jadi bukan soal memproduksi sesuatu, menjualkan cuma soal itu saja. Jadi entrepreneur lebih bisa juga pada kreativitas ide, problem solving dan segala macamnya dalam suatu organisasi. Kan kalau kayak Gojek sama Grab kan basically-nya idea.
Nggak ada. Dia cuma nyelesain kenapa ada orang yang butuh nyari makan susah, mesti ngantarin, cuma basicnya idea. Akhirnya jadi sebuah aplikasi. Nggak ada produk loh. Nggak ada produk. Tapi rata-rata yang ide-ide kayak gitu masa pandemik semuanya KO. Gojek enggak? Enggak juga. Masa? Ya tapi buktinya kan kita masih order terus sampai sekarang. Kayak Airbnb yang selalu dengan tagline punya banyak hotel tapi tanpa hotel. Itu salah satu sebetulnya karakter entrepreneur. Saya bilang gini ya. Misalnya saya ambil contoh ya. Andai kan saya bisa sebutkan semua karakter entrepreneur jumlahnya 10. Ya. Nggak setiap orang sebagai pengembang bisnis itu 10-10-nya itu lengkap pada level 10. Jadi ada yang misalnya karakter ininya 8, ada yang karakter yang satunya lagi 3. Jadi tergantung levelnya. Salah satu diantaranya kan karakter adaptif ya. Banyak bisnis sukses di era yang pandemik mendadak gini karena dia memang punya karakter adaptif. Jadi ada orang memang punya sifat waktu dia mengembangkan kemampuan entrepreneurialnya, dia tuh sangat adaptif. Jadi begitu lihat peluang, begitu lihat problem, cek ada gitu. Tapi ada yang nggak adaptif, langsung improvisasi. Iya, dia mungkin inovasinya bagus, tapi dia punya skill punya tahapan inovasi yang tertata gitu. Nah waktu kena shock kayak gini, dia nggak segera bisa adaptif. Tapi saya bilang apapun resepnya, kok komposisinya karakter nih, jadi resepnya kan beda-beda, rasanya beda-beda. Pada ujung akhirnya mereka itu akan tetap menikmati keberhasilan. Itu bukan hanya masalah duit, tapi keberhasilan itu masalah memecahkan masalah. Keberhasilan itu masalah keluar dari problem. Keberhasilan itu masalah solusi. Itu sebenarnya kan Inside Talk juga seperti lahir dari hal seperti itu kan. Ketika keluar dari yang kita udah nggak tahu mau ngapain. Daripada kita nggak bagi-bagi, bagusan kita buat ini. Dan kami juga katakan bangkrut, bertahan, struggle itu part of entrepreneur. Jadi kalau ketika bisnis elu kendor dikit karena situasi, makanya tadi kan kita ngajarin sikap-sikapnya. Jadi sikap yang diajarin itu bukan cuma tentang tahu cuan, bukan cuma tentang tahu ngerasain duit masuk, tapi juga tentang tahu menahan ketika kondisi keuangan kamu sedang dalam kondisi apa, dunia sedang dalam kondisi apa. Itu kan kita persiapkan mentalnya. Nah makanya kita yakin generasi yang mau kita bangun, harapan kita adalah generasi yang ketika kamu sudah membangun sebuah bisnis, kamu sudah membangun sebuah venture, diterpa masalah apapun, kamu adalah orang yang siap menghadapi itu. Tutup bisnis itu nggak salah, kalau memang udah harus nggak jalan, tapi berhenti berbisnis itu salah. Kan gitu. Kalau tutup bisnisnya memang udah nggak jalan lagi di era gini, tiba-tiba apa sih yang harus tutup kalau di sekarang ini nggak laku apa ya kira-kira? What doesn't kill you, it makes you stronger. Yes. Kalau kita bisa berhasil melewati fase ini, kita akan semakin kuat. Dan kalau kita bertahan di fase ini dan ternyata kita tadi adaptif, kita takutnya nanti pas setelah ini yang leader market itu bergeser, takutnya leader market itu kita, market leadernya kita. Gitu takutnya. Kayak di bisnis kita yang kita sering cerita, tahun 98 tidak menggoyang MC, tahun 2008 nggak ada hubungan sama MC. Covid bener-bener kena ke MC. Dulu ada cerita, ini project udah mau deal nih, tapi nggak jadi, ada aja halangannya. Tapi kalau MC lain Pak, jadi tahun ini saya udah tahu nih penghasilan saya berapa, jobnya udah dapat berapa, itu pun bisa gagal Pak. Betul. Jadi ini nggak bisa diprediksi. Jadi menurut saya pandemi ini membuat kita belajar banyak, dan itulah jalan Tuhan untuk kita supaya lebih kuat lagi. Tapi Covid betul-betul gila, luar biasa. Gila ya. Memang aspek yang dia hantam itu nggak terukur ya Pak, sama sekali tidak bisa diukur oleh praktisi manapun. Tapi itu yang baik kita. Kalau kita belajar dari manfaatnya, ternyata akhirnya semua orang bahkan dunia bergerak untuk membentuk sebuah masa depan yang jauh lebih baik, termasuk dunia pendidikan. Kita mungkin nggak akan terpikir membangun harus jauh lebih baik lagi kalau ini nggak kejadian. Tapi ternyata dengan ininya kejadian, kita harus berpikir lagi, kita harus nyelamatin generasi kita, karena generasi kita ke depannya ini akan ditantang dengan kondisi seperti ini. Kan kayak gitu ya. Nah makanya ini gedoran yang cukup baik menggedor hati kita semua untuk mengembangkan sih. Benar. Amin. Nah, supaya kita tidak sampai besok pagi. Yes. Ini kalau bicara mau diikutin nggak bakal habis. Jadi kita mirip TV aja bro. Statement terakhir dari Bapak Marketing Manager. Enggak lah. Bapak statement nanti marketing promo. Oke. Promo. Statement terakhir Pak, jangan lanjut terlalu panjang. Karena kopinya nggak ada di sini. Ini yang salah.
Saya kasih statement umum aja ya. Ini dari apa yang saya lihat terakhir. Apalagi kita ngangkatnya COVID nih terakhir. Oke lah, apa boleh buat sebenarnya kalau itu dianggap tantangan harusnya kita lebih kuat dari COVID-nya kan. Oke. Gini. Saya belajar, menurut saya ini statement kenapa ini saya jadikan statement, karena saya belajar di waktu-waktu yang lalu itu kalau kita menghadapi sesuatu yang nggak bisa kita duga. Itu kan dunia ini, kata orang ya 10 tahun yang lalu nanti dunia masa depan itu akan ada disruptif teknologi, akan ada industri baru dan akan tidak terduga. Kita itu nggak pernah bayangkan kata tidak terduga itu kayak apa. Ternyata kata tidak terduga itu artinya perubahannya itu harian. Hari ini Medan dibilang zona hijau, besok jadi zona merah atau hitam, kita nggak tahu, dan itu tidak terduga. Nah, problemnya itu adalah gimana sih kita akan menghadapi keadaan atau dunia yang makin tidak terduga. Ada satu tips buat kita semua, saya kira. Jalan terus. Jadi menurut saya setiap orang akan punya jalan keluarnya, tapi yang nggak boleh adalah berhenti di tempat. Jadi kita harus tetap jalan, dan nanti pasti di dalam jalan itu kita akan temukan jalan lain untuk menjadi solusi buat problem kita dan ketidakpastian kita. Mungkin itu setiap masalah ada solusinya. Masalah ada solusi. Silakan. Oke, kalau dari Fahmi ya, kalau promosi kalau promosi lihatnya ke Instagram aja. Lihatnya ke Instagram, di sana udah jelas. Tapi jelas Fahmi ingin nyampain, pasti di masa ini adik-adik mulai pada bingung. Mau menentukan kuliah di mana, mau menentukan melanjutkan pendidikan di mana. Ini nggak peduli mau yang SMP, SMA, benar tadi kata Bapak, kita harus berpikir jauh lebih ke bawah nih, supaya mereka udah lebih tahu kira-kira menentukan kira-kira masa depannya itu harus dipilih di mana. Yang paling penting mesti diketahui adalah menentukan pendidikan yang tepat, yang bisa memvisualisasikan masa depan kepada kita, yang bisa membawa masa depan ke hadapan kita. Karena kalau kamu dibawa lagi ke masa yang mundur atau masa yang diam di tempat, ini bakal sangat-sangat nggak baik untuk masa depan generasi anak-anak muda kita. So, menentukan pendidikan, saya nggak bilang one and only Politeknik WBI, karena di sini kalau mau jadi dokter bagus nggak ada. Ya kan nggak ada, Pak, nggak ada jurusan kedokteran. Dan kamu harus cari tempat pendidikan untuk menjadi dokter yang bagus. Dan kamulah yang menentukan gimana harus memilih perguruan tinggi atau lanjutan pendidikan kamu setelah kamu tamat SMA, setelah kamu nanti tamat S1, kamu mau melanjutkan kemana, kamu yang menentukan. So, Politeknik WBI hanya menawarkan kampus yang akan membawa masa depan kamu terarah. Karena kalau misalnya memastikan sukses, saya nggak jamin. Karena sukses itu kan Tuhan yang tahu. Nggak boleh ya disebutkan, saya jamin kamu pasti sukses. Serem Pak, sukses itu kita yang menentukan. Sukses ada usaha juga. Jadi WBI akan mengarahkan masa depan kamu untuk melangkah ke masa depan yang jauh lebih baik. So, daftar dong di Politeknik WBI. Ini jawabannya politis benar. Namun yang bisa memastikan kepada Anda hanya Inside Talk TV. Sudah banyak kampus yang kita kunjungi, boleh kami berdua bilang bahwasanya ini adalah yang terbaik. Pilihlah yang terbaik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye.